Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Oke, kali ini gue akan bahas kelanjutan dari kasus Tank Monida dari informasi yang gue dan tim Unseen dapat. Sebenarnya dari kasus ini tuh udah meledak, udah banyak banget kejanggalan yang terdapat pada kasus kecelakaan ini. Banyak banget juga orang yang nggak percaya kalau Teng Mo ini meninggal karena tenggelam. Ditambah foto jenazahnya yang tersebar di internet dan gue yakin banget yang udah lihat fotonya pasti nggak akan percaya kalau itu cuman kecelakaan aja. Tapi sekali lagi please buat kalian yang udah melihat foto jangan di-share kemana-mana untuk kita bisa lebih menghargai dari keluarga korban. Oke, langsung aja kita bahas kelanjutan dari kasus Teng Monida. Jadi kasus Teng Monida ini sebenarnya udah mau ditutup pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022. Tapi di hari itu juga ada seseorang yang ngasih kesaksian baru. Orang tersebut adalah teman Teng Monida sendiri yang bernama Eka Pun. Dia bilang kalau dia menemukan gigi yang patah di jenazahnya Teng Mo dan memar di wajah. Seperti adanya kekerasan dengan benda tumpul. Eka pun juga hadir di hari pencarian Teng Monida. Dia hadir sebagai relawan. Cuma anehnya, polisi malah membantah tentang adanya cedera di mayatnya Teng Mo. Tapi pihaknya juga sudah mengirimkan kembali bukti forensik untuk dilakukan pemeriksaan ulang tentang gigi Teng Mo yang patah. Sang saksi yaitu Eka pun melihat saat penyidik mengambil sampel dari mulut Teng Mo, tapi kata Eka pun belum ada laporan lanjut mengenai pemeriksaan mayat Teng Mo. Dan karena kasus ini mau ditutup, akhirnya banyaklah masyarakat Thailand yang murka dan bahkan orang dari luar negeri juga sama marahnya. Akhirnya karena banyak desakan dari masyarakat, polisi pun membuka kembali kasus mereka untuk diusut lagi. Polisi membutuhkan waktu 1 bulan ke depan untuk melakukan penyelidikan ulang dan menentukan hasilnya. 5 saksi juga dipanggil kembali untuk dikorek lagi informasinya dari mereka. Terus dokter otopsi juga diganti. Bahkan dokter ahli juga memberikan statement bahwa banyak kejanggalan jika Teng Mo hanya tenggelam. Tersangka saat ini masih jatuh kepada Robert, si pengemudi kapal, dan Pur, si pemilik kapal dengan tuduhan kelalaian yang menyebabkan kematian orang lain. Robert juga memberi kesaksian bahwa memang malam itu dia mau nyoba nyetir speedboatnya dan tidak tahu banyak cara mengemudikan perahu. Nah ini juga orang aneh ya, udah tahu belum ahli tapi coba-coba dan itu kan maksudnya banyak nyawa orang yang ada di situ. Yang kayak gini nih guys ya, jangan pernah ditiru cuma gara-gara penasaran, pengen coba tapi kalian belum pernah belajar atau apa ya, belum punya pengalaman sama sekali. Selain itu juga ada bukti CCTV yang memperlihatkan manajernya Teng Mo yakni Gatik bertemu dengan yang lainnya di depan gerbang dan Gatik itu terlihat was-was melihat ke arah CCTV. Jadi dari informasi sebelumnya yang bilang mereka ini kan mencar dan gak bisa dihubungin selama 24 jam mungkin agak meleset. Karena ternyata mereka pergi bareng. Berarti ada kebohongan lain dari para saksi utama. Ada juga CCTV yang memperlihatkan detik-detik Teng Mo dipukul kepalanya pakai botol wine kemudian terseret kapal. Gak sampai situ. Setelah Teng Mo terseret kemudian kapalnya muter balik ninggalin Teng Mo yang berada di bawah jembatan. Kalau kalian ingat-ingat video gue yang kronologi dari sisi anak Indigo, di situ narasumber kita bilang kalau Teng Mo itu kena kapal juga sebelum akhirnya ditinggal. Tapi rekaman CCTV ini juga belum bisa dipastikan kebenarannya. Ini dugaan lain tentang kejanggalan kematian Teng Monida. Tim gue juga menemukan rekaman di mana Gatik, si manajernya Teng Mo itu datang ke upacara pemakaman Teng Mo dan dia malah diusir sama teman Teng Mo yang lain. Di videonya bahkan Gatik sampai ditoyor kepalanya. Mungkin saking emosinya kali ya temennya sama Gatik yang mukanya ya udah muka tembok aja gitu. Oke, dari sini kita ringkas lagi dari awal kasus. Oke, jadi Teng Mo meninggal 24 Februari dan ditemukan jasadnya pada 26 Februari 2022 dengan keadaan jasad yang terbilang janggal jika dinyatakan sebagai korban meninggal karena tenggelam saja. Dan di antara 5 orang yang bersama Teng Mo,
Salah satunya adalah tamu VVIP. Sehingga mungkin dia punya kuasa tersendiri terhadap hukum di sana ya, hukum di sana sampai kasusnya Teng Mo ini ditutup. Karena ada juga info yang bilang kalau mereka memberikan kompensasi ke mamanya Teng Mo sebesar 13 miliar rupiah. Ya untung gak jadi ditutup ya karena temennya Teng Mo nemuin kejanggalan lain. Ini ada informasi terbaru tentang kasus Teng Mo Nida. Robert dan Pur selaku tersangka kelalaian mereka mengajukan diri untuk jadi biksu sementara biar bisa kirim pahala ke Teng Mo. Katanya. Padahal kalau orang jadi biksu itu di Thailand mereka jadi kebal hukum. Ditambah vihara yang mereka ajuin itu dekat sama Myanmar. Dan dokter otopsi yang baru, Dokter Kwantip, merupakan dokter otopsi yang diminta langsung sama ibunya Teng Mo. Kemudian setelah Dokter Kwantip menemukan banyak bukti baru dari hasil otopsinya, di pertengahan dokter ini justru disuruh berhenti sama ibunya Teng Mo sendiri. Jadi dia disuruh gak boleh ikut campur. Karena ibunya Teng Mo ini di pertengahan pemeriksaan dia minta uang kompensasi dikasih dulu ke dia sebesar 10 juta baht. FYI, Dokter Kwantip ini adalah dokter yang dipercaya sama masyarakat Thailand untuk mengawal kasus ini jadi ketua otopsi. Karena dokter ini juga terkenal jujur dan gak takut dengan ancaman. Dan hasil otopsi yang keluar dari pemeriksaan Dokter Kwantip, dia menyatakan bahwa tidak ada air seni atau air kencing yang ada di baju renang Teng Mo. Terus, luka sayatan di paha Teng Mo dinyatakan bukan karena terkena kipas speedboat. Karena ini udah ada tesnya yang dilakukan pakai daging babi dengan kulit dan tanpa kulit. Hasilnya, luka kalau kena kipas speedboat itu nggak selurus dan semulus itu. Jadi ada dugaan kalau luka di paha Teng Mo itu disebabkan karena benda tajam seperti pisau atau pembuka wine. Dokter Kwantip juga sedang menunggu hasil tes vagina yang belum keluar karena takutnya ada kekerasan atau pelecehan seksual terhadap Teng Mo. Entah pemerkosaan atau pemaksaan. Dokter Kwantip juga mengatakan bahwa pihak kepolisian lalai dalam menjaga barang bukti. Karena speedboat yang dipakai untuk barang bukti gak diletakkan di darat melainkan di atas air. Cuma dibatasi sama polis lain dan bisa dilewati sama masyarakat sana. Yang mana hal tersebut bisa merusak barang bukti. Terus ya kalau misalnya dari semua penemuan informasi, kayaknya agak tidak mungkin kalau Teng Mo Nida meninggal karena tenggelam. Ya doa gue sih semoga kasus ini segera selesai dan terungkap kronologi sebenar-benarnya dan seadil-adilnya. Dan gue juga gak lupa ngingetin buat kalian yang punya cerita horor menyeramkan atau cerita apa yang tidak bisa kalian lupakan, boleh langsung komen di bawah atau kirim ke email kita di funnypotret@gmail.com. Cerita yang serem dan menarik akan gue bahas di video unseen mendatang atau mungkin gue akan undang kalian untuk langsung cerita ke gue tentang pengalaman kalian. Oke, sampai di sini dulu unseen kita. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share.